Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepada teman-teman, sahabat-sahabatku yang ada di Membumikan Sholawat, di Hubun Nabi, di Jamiah Ratibul Kubro, dan juga di panggung Nurul Islam yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu bentuknya adalah kita masih bisa bertemu bersama untuk bisa saling mengingatkan, saling membagi pengalaman, dan juga saling eli-elian di dalam kebenaran dan takwa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk membahas salah satu daripada ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujudnya nanti adalah insya Allah syariat yang kita pelajari, yang mudah-mudahan bisa memberikan penambahan keimanan pada kita semuanya nanti. Teman-teman semua yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hari melaksanakan ajaran agama, baik sholat atau apa, atau zakat dan sebagainya, atau puasa sunnah. Kita sebetulnya sedang melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang pembuat syariat. Pada hakikatnya, agama ditinjau dari asal-usul pembuatan syariat itu sebetulnya diperang atau dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada contohnya dari sang pembuat syariat dan ada perintah yang jelas. Ketika sesuatu itu ada contoh dilakukan langsung oleh sang pembuat syariat dan perintah di dalam syariat itu jelas, maka hal yang ada di dalamnya itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia, yang harus dilakukan oleh umat Islam. Salah satu contohnya misalkan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu contoh dari Rasulullah jelas, dari sang pembuat syariat contohnya jelas, perintahnya pun jelas. Di dalam Al-Quran contohnya misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 contohnya jelas perintahnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Perintahnya jelas. Sholatnya pun contohnya jelas dari Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semuanya seperti halnya aku melaksanakan sholat. Contohnya jelas, perintahnya jelas, maka hal-hal yang ada di sini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Jadi ini merupakan suatu keharusan. Yang kedua, di dalam agama ada yang tidak ada contohnya, tapi perintahnya ada. Misalkan, hal yang seperti ini bukan berarti agama melalaikan ini, tetapi mungkin karena masih panjangnya masa sehingga sang Nabi, sang pembuat syariat menyadari ini, bahwa zaman besok akan berubah. Sekarang seperti ini, mungkin besok tidak. Sehingga contoh konkret ini tidak ada, tapi perintahnya secara umum jelas. Misalkan membangun panti asuhan, membangun sekolah, membangun rumah sakit, kemudian dan hal-hal yang lain lah. Termasuk salah satunya adalah misalkan zaman sekarang ini sedang marak-maraknya setelah melaksanakan sholat Jumat, kemudian membagi makanan. Siapapun yang menginginkan tambahan amal kebajikan, membagi makanan. Itu contoh konkret langsung dari Rasulullah tidak ada, tapi perintahnya jelas. Seperti juga misalkan pengajian, mengumpulkan orang-orang banyak, kemudian khataman Al-Quran, kemudian membagikan makanan di situ. Itu perintah konkret langsung dari Rasulullah pada saat itu tidak ada. Tetapi secara umum eksplisit itu adalah perintahnya ada. Baik perintah untuk berzakat, baik perintah untuk melakukan amal kebajikan secara umum ada. Terus contoh lagi misalkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina misalkan.
Rasulullah bersabda seperti itu, tapi apakah Rasulullah dulu menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Nah, ini pertanyaan. Karena Rasulullah orangnya tidak usah menuntut ilmu pun, semua ilmu sudah ada dalam dirinya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah wallahu alam. Karena Rasulullah tidak pernah menuntut ilmu seperti kita. Atas bimbingan Allah semua ilmu sudah terserap di dalam dirinya. Nah, tetapi Rasulullah memerintahkan ini, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bahkan di lain hadis mengatakan bahwa menuntut ilmu kewajibannya adalah mulai dari buayan sampai liang lahat. Itu menekankan saking pentingnya menuntut ilmu. Nah, ini yang kedua. Jadi perintahnya ada, jelas, tapi contoh konkretnya tidak ada langsung. Meskipun itu penekanannya ada. Kemudian yang ketiga ada asal-usul agama yang contohnya ada, jelas dilaksanakan oleh Rasulullah, tetapi perintahnya tidak ada. Contohnya ada, tetapi perintahnya tidak ada. Ini juga sama, karena kesadaran Rasulullah bahwa dirinya sebagai Rasul itu dilindungi oleh Allah, dibekali dengan hal-hal yang khusus oleh beliau dan tidak dimiliki oleh orang lain. Maka beliau pun tidak sembarangan memerintahkan. Tapi contoh ada, misal tidurnya Rasulullah itu beliau mengatakan bahwa mata saya terpejam tetapi hatinya tidak. Jadi mata Rasulullah boleh tidur, jasad Rasulullah boleh istirahat, tetapi zikirnya tetap jalan. Ini manusia apa bisa? Enggak. Rasulullah bisa, karena memang ini beliau dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau tidak memerintahkan dengan jelas nih, ini nanti akan akan menyulitkan umatnya. Tetapi beliau melaksanakan itu, bahwa mataku terpejam tetapi hatiku tidak. Akhirnya kemudian setelah jalan para ulama mengatakan kemudian supaya kita tidur tapi tetap dikatakan zikir, maka sebelum tidur kaifiatnya kemudian dibangun. Harus melaksanakan wudhu dulu, kemudian berzikir sampai tidur. Lah, kalau sudah melaksanakan seperti ini, maka tidurnya dia dari awal sampai akhir, maka insya Allah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya ada, tapi perintahnya dingambangkan oleh Rasulullah, bukan berarti tidak penting, tapi karena Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Contoh lagi misalkan, Rasulullah SAW mempunyai zikir sobahan wa masahan. Rasulullah mempunyai zikir pagi dan petang. Orang boleh menyebutnya apalah, boleh menyebutnya wirdul latif, boleh menyebutnya al-maksurah dan sebagainya. Rasul punya itu, tetapi Rasulullah tidak memerintahkan dengan jelas. Tapi siapapun yang ingin mencontoh dengan Rasulullah, itu adalah seperti mengambil mutiara di dalam lautan. Karena itu sangat berharga dan itu sangat membangun daripada rohani kita. Hadirin, teman-teman, sahabat-sahabatku yang ada di membumikan sholawat, hubun Nabi, kemudian Jamiah Rotibul Kubro dan Panggung Nurul Islam, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal untuk kita dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.